Dan pemirsa terkait turunnya elektabilitas PDIP, kita akan bahasnya bersama dengan Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat pagi, Pak Anang, Pak Jayadi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Iya. Eva. Dengan Eva dan Jason di Sama studio. siapa? Jason ya? Iya, Selamat pagi ya. Sorry, Selamat saya dari pagi. mobil, jadi agak goyang-goyang. Baik, tidak apa-apa Pak Jayadi. Kita akan ke Pak Anang dulu ya. Pak Anang, untuk pertama kalinya kader PDI Perjuangan yang dalam 2 kali pemilu diusung oleh PDI Perjuangan dipastikan absen saat perayaan HUT partainya. Dengan alasan tidak ada undangan dan juga bentrok dengan agenda lawatan ke luar negeri. Ini hanya masalah teknis saja atau memang ada unsur kesengajaan, Pak Anang? Ya, kalau saya mengamati dari tradisi ketimuran komunikasi politik di Indonesia itu kan masih mengedepankan menghormati, kemudian ada ewuh pakewo, dan juga ada rasa sungkan secara terbuka kalau itu disampaikan ke publik. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari alasan Pak Jokowi misalkan tidak ada undangan, itu adalah sebuah kamuflase terhadap nilai-nilai yang itu sebetulnya di balik itu semuanya ada ketidakcocokan. Atau kalau kita bisa katakan secara ekstrim itu ada sebuah perbedaan yang sangat tajam dan itu mengakibatkan terjadinya saat ini. Jadi hari ulang tahun PDIP tanpa sosok yang sangat berpengaruh juga di dalam partai itu. Saya katakan, saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah alasan yang dalam tanda kutip sebetulnya dibuat-buatlah dalam rangka untuk melegalkan atau melegitimasi ada alasan untuk tidak datang. Itu, Mbak. Baik, Pak Anang, ini juga senada dengan yang disampaikan Sekjen PDIP, misalnya Hasto Kristianto yang bilang bahwa alasan Pak Jokowi tidak terlibat adalah karena ada tugas ke Filipina, ada kunjungan kerja ke Filipina. Kalau Anda melihatnya, apakah ini juga sebuah pernyataan normatif untuk mengcover bahwa ya memang Pak Jokowi ini tidak diundang begitu, ini hanya bahasa halus saja? Ya, betul. Itu bahasa halusnya saja. Sekali lagi saya tekankan, inilah ada beberapa hal yang kita lihat ada sebuah ketimuran mengedepankan sungkan atau apapun lah bahasa halusnya sehingga muncul. Kalau pernyataan Pak Hasto karena ada tugas itu sebetulnya begini. Kalau masih ada hubungan yang sangat erat dalam hubungan yang masih harmonis antara PDIP dan Pak Jokowi, Pak Jokowi akan memiliki prioritas. Prioritas utama kalau kita lihat di PDIP itu kalau memang PDIP itu dianggap sebagai sebuah elemen atau lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam perjuangannya. Nah, sementara kondisi saat ini PDIP itu bukan lagi sebagai satu kesatuan dalam perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan hal ini bisa kita lihat mulai dari hal yang sangat terbuka misalkan terkait dengan masalah 3 periode, kemudian isu terhadap penolakan kesebelasan Israel, timnas Israel masuk ke Indonesia, dan hal lain. Nah, inilah yang kemudian ada chemistry yang sekarang tidak ada lagi antara PDIP dengan Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat hari ulang tahun PDIP itu kalau ini saya posisikan misalkan masih bersatu, itu ada sebagai sebuah chemistry yang harus kemudian dibina antara Jokowi dengan PDIP. Tetapi dalam kondisi saat ini yang sudah berseberangan, PDIP punya agenda yang sangat berbeda dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam hal ini dua agenda PDIP dan Pak Jokowi itu berseberangan dan cenderung kompetisi. Dan ini tidak mungkin kemudian disatukan dalam hal yang sangat seremonial hari ini yang akan dilakukan oleh PDIP. Ya, Pak Anang, tidak ada chemistry, tidak ada kecocokan atau harmonisasi saat ini ya antara Joko Widodo dan PDI Perjuangan. Apakah bisa dibaca juga, dimaknai juga bahwa tidak ada saling membutuhkan lagi antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan? Nah, kalau berbicara pada kondisi saat ini sebetulnya masih ada harapan, kebutuhan itu masih ada. Jadi sebetulnya dalam hal tertentu yang masih tersembunyi, PDIP masih mengharapkan Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun itu masih mengharapkan PDIP. Tetapi dalam kondisi ini belum bisa dimunculkan karena ya masih wait and see.
Coba nanti ketika kita sudah tahu hasil pilpres seperti apa, itu nanti yang kemungkinan akan menentukan itu talak 3 atau kemudian bisa kembali berdamai. Meskipun menurut saya dalam beberapa poin komunikasi antara PDIP dan Pak Jokowi yang dikatakan baik, sebetulnya tidak baik. Menurut saya tidak baik. Itu sekali lagi hanya bahasa halusnya saja kalau saya pinjam dari Mas Jansen Baik. tadi. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam waktu-waktu terdekat ini, mengapa kemudian PDIP tidak dalam tanda kutip memecat Pak Jokowi sebagai kader PDIP, kemudian juga kalau kita lihat mengapa PDIP juga tidak memecat Gibran. Ini adalah dalam konteks kalau kita melihat ini simbol-simbol yang di dalamnya sebetulnya masih memerlukan di antara keduanya. Karena tanpa kedua elemen ini yaitu PDIP dan Pak Jokowi, ketika dia bersatu saat ini itu memiliki potensi yang cukup tinggi sebetulnya kalau kita lihat. Tetapi ketika ini berpisah, PDIP dengan dalam beberapa penelitian juga menunjukkan mengalami penurunan, baik itu nanti bicara pada Baik. elektoralnya atau bahkan ketika kita lihat di daerah logistik kampanye untuk pilpres kali ini cenderung menurun drastis Baik. dibanding sebelumnya tahun 2019. Ini adalah Baik. salah satu indikator aja sih. Pak Anang, sebelum saya ke Pak Jayadi berbicara soal elektabilitas dan dampak elektoral PDIP, adanya perenggangan hubungan Jokowi dan PDIP ini, saya mau tegaskan lagi. Tadi Anda menyinggung juga soal kenapa Megawati akhirnya tidak mau mecat. Kalau menurut Anda, apakah ini bagian dari rasionalitasnya Megawati? Karena nantinya kalau misalnya Jokowi dipecat sebagai kader PDIP, itu juga akan menambah lagi, menyorosotkan lagi elektabilitas PDIP. Ya, kalau hari ini dilakukan pemecatan, maka isu ini akan menjadi bumerang buat PDIP. Itu akan semakin meningkatkan loyalitas pendukung Jokowi atau bahkan ada pemilih-pemilih PDIP atau partai ini yang kemungkinan akan simpati. Kita perhatikan bahwa fenomena di Indonesia itu adalah ketika seseorang menjadi korban, maka kemungkinan akan menimbulkan empati. Nah, kalau dipecat itu kan seolah-olah dalam tanda kutip ada sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Megawati. Hanya kemudian karena berbeda pendapat misalkan kemudian memecat. Kalau ini kemudian akan menjadi isu yang viral, kemudian itu akan menjadi sebuah amunisi terbaik pasangan 02, itu kemudian nanti juga akan semakin membuat PDIP terperosok. Sekali lagi saya katakan hal ini harus hati-hati dilakukan dilakukan Megawati untuk melakukan pemecatan. Ini akan menjadi blunder dan bahkan kemudian justru akan mendorong Jokowi dan kemudian nanti afiliasi capresnya ini kemungkinan akan mendapat banyak empati dari masyarakat dan itu banyak kasus terjadi di Indonesia. Budaya ketimuran, kemudian empati itu akan membela dan mendorong terjadinya sebuah elektoral atau bahkan dia akan merasa didukung publik lebih banyak lagi. Itu, Mas. Baik. Dari Pak Anang kita akan ke Pak Jayadi ya, Jason. Ya. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Anang ada posisi gantung nih saat ini ya di antara PD Perjuangan dan juga Joko Widodo. Kemudian hubungan yang semakin renggang begitu di antara kedua pihak. Apa kemudian dampaknya untuk elektoral PD Perjuangan yang selama ini nomor 1 begitu dalam Pileg, Pak Jayadi? Ya sudah mulai terlihat ya dampaknya itu potensi PDIP untuk mengalami penurunan sudah mulai terlihat gitu. Selama ini katakanlah 10 tahun terakhir elektabilitas PDIP itu selalu dipengaruhi oleh paling tidak 3 hal ya. Satu dukungan dari pemilih tradisional PDIP. Nah, dukungan dari pemilih tradisional PDIP ini ada di sejumlah daerah yang memang menjadi basis kuat PDIP seperti Bali, Jawa Tengah, beberapa tempat di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara dan sebagainya ya. Nah, umumnya para pemilih tradisional ini sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh partai gitu. Nah, kalau kita hitung secara nasional, kemungkinan jumlah pemilih tradisional PDIP itu di kisaran 15-20%-an, kira-kira gitu secara umum.
Eh, itu yang pertama. Nah, pemilih tradisional ini selain terikat dengan ideologi PDIP, juga terikat dengan kepatuhan mereka kepada Megawati. Ya, jadi faktor kedua yang mempengaruhi elektabilitas PDIP itu Megawati, yang mengikat para pemilih tradisional. Nah, Oke. tetapi ada faktor ketiga yang mempengaruhi elektabilitas PDIP selama ini, terutama 10 tahun terakhir, adalah faktor Jokowi. Kenapa? Jokowi itu posisinya adalah salah satu kader yang menjadi presiden. Nah, tingkat kinerja Jokowi sebagai presiden itu akan membuat elektabilitas Baik. PDIP terpengaruh gitu. Nah, Oke. karena tingkat kepuasan kepada presiden masih cukup tinggi di angka 70-75%, maka itu berarti ketika Jokowi dianggap tidak lagi satu perahu, tidak lagi baik hubungannya dengan PDIP, maka kemudian sejumlah pendukung Jokowi yang loyal itu kemudian mengikuti langkah Jokowi kemana gitu. Langkah Hmm. Jokowi itu saat ini semua publik tahu bahwa Jokowi sekarang mendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, mendukung Oke. Prabowo Gibran itu kemudian mengakibatkan pemilih Jokowi juga kemudian ada yang sebagian berpindah partainya dari Baik. tadinya mendukung PDIP kemudian mendukung partai yang menjadi partainya calon yang didukung oleh Jokowi, yaitu Prabowo. Karena Pak itu Jayadi, tapi Anda di bisa momen melihat apa Pak kemudian Jayadi ketika LSI melihat bahwa elektabilitas PDIP ini perlahan mulai turun? Momen apa? sejak diketahui Prabowo didukung oleh Jokowi, dan itu makin tegas ketika sudah jelas bahwa bahwa Gibran itu dimajukan sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Itu menegaskan. Sebelum itu antara September sampai dengan mulai Juli sampai dengan Oktober ya 2023, itu kan terkesan dukungan Pak Jokowi kepada kandidat presiden itu kan cenderung ambigu, mendua antara Prabowo dengan Ganjar gitu. Sehingga Prabowo Ganjar waktu itu posisi elektabilitasnya cenderung saling salib sama kuat gitu. Tapi begitu diumumkan bahwa Gibran menjadi cawapres Prabowo, walaupun Pak Jokowi tidak secara terbuka menyatakan dia mendukung Prabowo secara khusus, tapi itu kan satu tanda kepada masyarakat Indonesia bahwa kan nggak mungkin kalau anaknya berada di kubu Prabowo, Pak Jokowi tidak sepenuhnya mendukung, kan kira-kira gitu. Nah, sejak itulah kemudian mulai terlihat elektabilitas untuk elektabilitas PDIP cenderung mengalami penurunan berbarengan dengan penurunan elektabilitas untuk Ganjar Mahfud, kira-kira gitu. Jadi Baik. begitu mekanismenya. Jadi jelas bahwa berpisahnya Jokowi dari PDIP itu punya pengaruh negatif terhadap elektabilitas dari dari PDIP. Tapi Iya. apakah itu berarti elektabilitas PDIP akan turun drastis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Belum tentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.